Itu orang hidup susah, ya karena susah, karena apa nggak tahu. Jadi sampai nama saya tuh sampai ganti 3 kali. Sudarwati masuk rumah sakit, sakit ya, sembuh, diganti Kadarwati, sembuh lagi, pulang lagi supaya nggak sakit lagi, diganti Kadarwati, sebut masuk lagi rumah sakit sampai Sumarti, sampai Titik Puspa. Nah saya itu dari kecil saya itu bersahabat sama Tuhan. Tadinya marah. Kenapa sih? Siapa yang maha pengasih penyayang bijaksana? Kok saya dibikin sakit terus? Yang disayang siapa? Yang bijaksana yang kayak apa? Dua, ini hujan lebat nih. Dua, orang di Pakai Nono. Tahu nggak, aku mau bunuh diri. Dari dulu aku keluar masuk rumah sakit. Ini hujan-hujan di sekolahan, hujan deras, suruh pulang. Gurunya bilang, kok anak orang Bali tak idoni. Itu saya sakit sekali nak. Aku terus menantang Tuhan. Dua, rawat di ini. Udah ya. Terus pokoknya liatin. Aku saiki arep bunuh diri. Aku pulang sekolahan saya itu 5 kilo dari rumah ya, 5 kilometer, orang sepatonan, sakit, terus hujan. Terus aku masuk ke satu, mungkin udah saya ceritain, cuman ini adalah beginning saya menjadi sahabat Tuhan. Aku masuk ke kebun buah-buahan. Saya ambilin pohon, ada pohon apa itu yang pahit itu, apa yang banyak bujinya dalamnya. Terus semua itu buah yang masih muda, yang masih banyak terutuhnya, saya masukkan ke rok itu semenit, semua masukkan ke lesung itu tempat menumbuk padi yang panjang, tapi aku yang bulat itu penuh. Saya ambil garam, bro, ngambil apa jenenge kayak sambel lada lombok rawit semene iki. Terus saya cobain, tuar, itu kayak ditembak lidah saya. Nah nih lihat nih, ini yang mau bikin mati aku. Lihat ya, tak makan semua. Tahu nggak? Aku tuh loh, aku kok di tanah basah, loh, kok gelap, loh ini tanah kok basah, kok tak tiduri. Aku bangun, loh, kok ada lampu, loh masuk lagi loh, kok jam 10 ada lampu. Tak buka pintu kamar, adikku, kakakku 11, kan kita 12, 11 udah tidur semua. Jadi iki si Sumarti ini dari jam 7 pagi atau jam 8 pagi pingsan sampai jam 10 malam. Bapak ibunya orang ngerti, anaknya 12 hilang 1, nggak ngerti. Pingsan itu dari jam semono tekan jam 10. Udah saya tidur. Paginya ngerti nggak? Aku tuh kalau pagi nyapu rumah, mandiin adik, nyuci makanan malam, baru boleh pergi. Tumpah, wah gerakannya tuh kayak Six Million Dollar Man. Tumpah, selesai aku masuk ke sekolahan, neneng masuk. Pelajaran menyanyi, Sumarti maju. Wah, aku suruh maju. Gimana nih maju? Ya udah, nyanyi. Lagu dipun menapa Pak? Sakarepmu. Gitu. Tahu lagu dipun menapa? Lagunya apa? Sakarepmu, semaumu. Aku nyanyi, udah habis nyanyi. Lagu ini mana? Lagu ini. Itu satu kelas minta saya lagu, jadi satu pelajaran, mata pelajaran menyanyi one man show. Gusti Allah, loh dalam terus pundi menika kok sami remen. Oh cara londo aku saya. Loh ini kok semua kok sama senang. Padahal saya kan dosa sama Tuhan. Kok Tuhan kok ngasih mereka senang, saya senang.
Jadi gimana Tuhan? Tuhan ngapunten nggih Gusti. Maaf ya. Ya nanti kakak mau ngobrol ya kita. Udah pelajaran udah selesai. Aku lari dari sekolahan, masuk ke kebun lagi, naik ke pohon jambu itu kan rata. Gusti, dalamnya ngapunten, ngomong Jawa orang ngerti. Gusti saya mohon maaf, saya kemarin kurang ajar sama Gusti. Tapi kenapa tadi Gusti memberikan saya satu kegembiraan? Terus Gusti, saya nggak jadi mati. Ini malah sakitnya hilang. Sekarang saya malah sehat. Terus pun di Gusti, saya mesti bayar apa? Mesti bagaimana? Yaudah gini aja ya Gusti ya. Sekarang Gusti jadi sahabat saya sahabatnya Gusti ya. Nah, aku gitu Gusti Allah tuh koyo apa kan nggak ngerti ya. Ya asal dibilangin. Udah sejak itu saya menjadi sahabatnya Tuhan. Jadi kenapa saya sekarang hidupnya begini? Aku gini, oh Tuhan menghendaki silakan. Saya sakit, oh Tuhan menghendaki silakan. Rumah saya kebakar, oh Tuhan menghendaki silakan. Nggak tahu rumah saya kan kecil, dibakar supaya bisa beli yang sebelah, supaya gede. Aku tuh dikasih bapak ibu saya, ibu saya meninggal tahun 64, bapak saya 73, jadi adik-adik saya tuh diserahkan kepada saya. Jadi dari mulai nyunatin sampai nyekolahin sama ngawinin sampai kasih kerjaan Pak Emi, karena bapak saya waktu mau meninggal aku njaluk ngapura ya. Loh, bapak saya kena kanker juga podo. Bapak saya peluk gitu. Kenapa bapak apa yang mau ditambah obatnya ini? Wes ora usah, enggak usah. Udah, aku cuma mau minta maaf karena gak taunya dengan kamu menyanyi itu kamu bisa menghidupi adikmu semua. Tadinya aku kan dilarang nyanyi, makanya aku bikin nama Titi Puspa supaya bapakku gak ngerti. Nah, gak tahu ya udah tuh Titip ya, minta maaf Titip ya Ki, ya aku njaluk ngapura, aku titip adik-adikmu. Saya itu aku gak bisa ngomong, gak bisa nangis. Ini bapak tuh saya masuk ke dalam badan saya masuk. Tahu-tahu udah di rumah kakak saya. Jadi dua-duanya, yang satu meninggal, satu pingsan, nggak tahu jatuh, nggak tahu apa. Tahu-tahu udah di rumah kakak saya. Bapak udah di pakaian putih, udah tinggal berangkat. Segitu pingsannya. Nah udah. Nah itu cerita saya kepada Anda. Dan akhirnya saya harus menerima adik-adik saya dari mulai yang ada kelas 2 itu masih disunatinya ya rumah saya kecil dulu cuman sak opo kayak jenenge wadai motor mobil ya apa garasi segede garasi itu adik saya segitu, belum anaknya Musmu'alim, belum anakku, udah udah kayak apa aja yang berketek gitu. Saya pun gak sedih, ya udah diatur sendiri ya tidurnya ya. Malah saya kumpulkan, karena kalau pagi itu kayak pasar. Kamar mandi ming siji, kamar mandi cuma satu, jadi adik saya 2 laki itu kalau ke belakang back to back. Yang satu madep sana, satu madep sini, karena supaya 2 orang sekaligus gitu. Nah gitu, udah, ya pokoknya ceritanya lucu-lucu. Nah, tak kumpulkan. Kalian di sini ini numpang sama ini, ya numpang. Bayarnya apa? 1, hormati apa aturan yang ada di rumah sini. 2, hormati siapapun dia, miskin, kaya, tua, muda, saudara atau bukan. Hormati dia semua. 3, jangan pernah berbuat yang memalukan keluarga. Nah, 4, sekolah. Kamu sekolah ini cari duit. 5, kalau kamarku masih hidup, kamu masih mau bicara sesuatu, ketok. Bicara apa aja. Nih, 5 menit ya, dari sekarang 5 menit. Teruslah, nanti kalau ada yang gak bisa, saya gimana Gusti? Tolong dong bukain mata dan mata hatinya supaya mereka itu mau gitu. 4 menit belum ada.
Gusti tolong dong Gusti dijawilin, suruh ada yang bilang bisa tuh 3 menit belum juga mati. Gusti Allah tolong dong Gusti terus pundi dalu gimana saya kurang 2 menit saya bisa. Adik saya yang nomor 11 saya bisa, aku juga bisa. Semua berangkulan. Aku nangis, mereka terus memeluk saya, nangis. Jadi itu sesuatu itu dari kecilnya mereka itu sudah saya masuki kemanusiaan walaupun yang hanya sejalan gitu. Nah itu pun ada di diri saya sampai sekarang. Makanya saya mau jadi apa diapain orang oh Gusti ngalah ngersakaken toh nggih monggo. Nah aku waktu kena cancer oh saya kena juga toh ya udah. Jadi saya tuh orangnya tuh pasrahnya tuh habis-habisan. Oh aduh aku habis bikin tuh perhiasan itu diambil orang. Ya udah deh nggak kenapa-napa Gusti. Itu perhiasan tuh ya berapa aja udah. Jadi mungkin saya itu tidak mau terlalu begging ya kepada Tuhan kecuali saya mendoakan orang. Nah kalau mendoakan orang saya itu nggak ngerti deh dari entit sampai entut. Itu kalau udah doa, kalau Tuhan kehendaki terjadilah. Kalau Tuhan tidak terjadi, bubarkan. Kalau memang Tuhan ini keadaan ini Tuhan menyenangi atau menghendaki terjadilah. Tapi kalau tidak, kalau daripada orang ribut, bubarkan. Apa itu? Bertanyalah sendiri. Nah itu saya selalu berdoa untuk orang-orang semua. Kasihanilah mereka orang-orang yang kekurangan sandang, pangan, papan, pekerjaan, kesakitan, ketakutan. Angkatlah hidup mereka supaya mereka bisa hidup yang sewajarnya. Bayangin Anda, aduh bisa ini, bisa ini. Mereka belum tentu bisa makan. Nah itulah yang mungkin salah satunya saya itu tidak ngongso. Apa tuh ngongso cara Indonesia? Geng terus ngoyo atau aku harus punya rumah yang begini, harus punya mobil yang begini, harus punya keprek yang begitu, banyak kincrut yang gitu. Jadi sampai dibilang muka saya itu, oh aku dokter ini kalau ada kusut saya yang nyuntik. Suntikanmu apa kusutku sing ngendi rumah sakit mundi gitu. Ini aja kalau memang iya ini kan sudah melambai-lambai pipi di pantai. Saya ya namanya juga 86. Jadi saya terima dan saya sangat bangga sekali mempunyai Indonesia. Saya selalu bicara sama Tuhan, saya selalu bicara dengan langit, bumi, dan di bawahnya bumi. Tuhan, Kau telah memberikan sesuatu yang luar biasa buat Indonesia. Matur suwun para penjaga bumi. Yang dulu yang kampungan yang di atas. Kalau aku cerita lagi di Mekah bagaimana kejadiannya, wis belum ada yang lakoni. Itu indah sekali. Dari pertama saya masuk sampai ya, artinya tuh begini ya Mbak ya, dalam hidup saya itu, Anda lihat rumahnya penyanyi, ya aku termasuk top ya Sidik ya. Top banget ya. Nah, lihat rumahku tuh so simple, so sederhana, so seadanya. Jadi bukannya aku harus tak kasih kalau kocok-kocok keprek itu. Terus ada kan aku mau bedah rumah tante yang gitu, nggak usah dibedah orang nasi dibedah ada namanya ini saya bilang gitu dan saya nggak suka bedah-bedahan. Nah mungkin ini sudah kejawab semua. Nah kalau makanan sejak saya umur antara 40-an 30 ke 40
saya ngurangi apa jenenge? Jeroan. Gula, Gula. garam, minyak, fat, terus makanan yang menakut-nakutkan tuh kayak dari laut yang bikin apa itu terus sama seafood yang keras ya, yang bangsa apa ya. Itu tuh saya kerjakan sejak umur kurang lebih 40. Jadi gula tuh separuh, kadang nggak nyampe separuh, sampai anakku mama itu udah cari duit susah-susah, makanannya apa sih ini yang dimakan nggak ada rasanya, loh ini enak mbak. Jadi sampai sekarang saya itu home cooking. Jadi saya itu adalah orang yang paling goblok yang namanya restoran di sing enak tuh, ya orang kampung. Tapi suka dibawa samaan. Nanti kalau kena itu yang namanya apa bumbu masaknya tuang, udah itu dia. Di kepala tuh sudah ada itu, udah ada tanda tuang gitu. Jadi udah kampungan aja kampungan. Dan saya itu adalah orang yang paling goblok di antara para seniman. Bikin lagu aja. Saya dulu bilang kalau orang bisa bikin lagu tuh kalau enggak orang gila, keturunan dewa, apa temennya setan. Aku tuh kagum bang, itu lagu kok bisa enak, itu kok bisa bikin lagu kayak gitu. Itu saya kalau dengar lagu ombeng dulu ya kan, radio kan mbak seroti itu roti apa semini gitu, roti makan pagi coba roti tawar itu tak perlu sampai nangis. Kekasih itu bukan kekasih yang unyel-unyelan, nggak ada saya. Kekasih telah berpulang untuk selamanya. Anaknya nesu, ngapain sama papaku? Tanya sama papa, ada papa. Saya ada fansnya bapakmu yang paling ngefans saya. Nah, jadi begitulah sampai sekarang saya itu alhamdulillah sekali dikasih Tuhan umur sampai sekarang. Jadi saya bisa mengagumi Anda semua. Sekarang nggak bener tinggal diceret, nggak dulu tuh apa mbak tadi ngomong apa nah sekarang kamu kan tinggal not ya matur kesuwun pada Gusti sama orang pinter. Nah itu untuk mengontrol diri kita bahwa jangan terlalu yang kebanyakan. Apa yang dikasih Tuhan saya masih boleh nggak ke sini, masih boleh nggak gini. Nah kalau itu nanti dituntun. Makanya Tuhan tuntunlah hamba agar hamba bisa berjalan di jalan yang seperti kau kehendaki. Nah itu. Jadi supaya kita itu nggak ada manusia yang sempurna. Pokoknya ini goblok itu tua. Jadi kalau dituntun, keseleonya pun sedikit, kejengkloknya sedikit, kedubruknya sedikit karena ditolongi oleh Tuhan. Makanya saya itu bangganya sama kalian semua, Allah ya Allah. Itu IQ kesampaian semua itu 1000 kali IQ saya. Tenane. SMP, SMA lah nggak nyampe. Gimana? Tuh kan. Tapi saya dituntun terus sama Gusti Allah. Karena Gusti Allah sahabat saya. Saya misalnya di rumah ya lucunya gini. Aku kan suka menghibur orang. Tapi kalau di rumah udah sendiri, saya bisa ketawa sendiri loh. Melihat tingkah orang yang tadi itu lucu. Gusti dia kok bisa begitu? Itu tadi dia ngapain aja? Wah itu bisa nguyut cekakaan sendiri. Apa? Jadi aku tuh dibayar ketawaku tuh
ngasih orang ketawa, tapi orang ngasih ketawa aku. Dan begitu hormat saya sama pahlawan, waktu umur saya 80, umur 70 dulu. Umur 70 tuh umur yang paling saya kagumi. Gusti, dalam kok dikasih umur 70 tuh? Itu kan kadah sangat, itu kan banyak kan. Saya puasa 70 hari. Puasa 70 hari. Enggak. Yang ke-80. Gusti, dalam badai ngomong coba terus. Tuhan, saya mau terima kasih kepada para pahlawan. Paling sedikit saya harus bisa datang di 8 Taman Pahlawan. Di Jakarta aja udah 3 ya, dari itu yang gede itu dari Bata, dari mana Pak Bung Bata, dari itu siapa jenenge Ismail Marzuki, itu juga pahlawan itu. Nah, terus sampai ke Solo, sampai ke Jogja, sampai ke Magelang, sampai ke Kanggran, sampai kemana, sampai ke Pak Karno. Terima kasih karena panjenengan semua, karena engkau semua, pahlawan semua, Indonesia bisa menjadi begini. Matur kesuwun. Karena aku umur 4 itu saya udah ketemu tentara perang karo Jepang. Tentaranya kita tuh cuma beberapa, tapi rakyat pakai kathok kolor, nggak pakai baju, bawa bambu runcing. Bapak saya ditempilingi tentara di depan ibu saya yang baru mengandung 7 bulan. Jadi saya itu yang namanya jenenge cerita dari entit sampai entut. Itu saya ada apa bisik-bisik selesai. Waktunya Waktunya udah nggak usah tanya lagi kan, itu udah semua udah ceritain. Nanti lanjut bisa nanti lewat WhatsApp ya Mbak ya. Nopo? Nggak ada kan? Sudah menjawab semua ya tadi yang ceritanya yang dari awal. Terima kasih teman-teman media.